萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Kali ini Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film animasi Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Dan mohon maaf sebelumnya apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang akan Mimin bahas ini berdasarkan novel yang dianimasi Donghuanya pun belum dirilis. Mimin ingatkan konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lampu merah menyala menabrak kepala Yunleng dengan keras. Ketika dia tidak dapat bereaksi tepat waktu, suara seperti guntur yang teredam terdengar di seluruh langit. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar dari kepala Yunleng pada saat ini, seolah-olah kepalanya akan terkoyak. Tinggi di langit, tangan Yunleng menggenggam kepalanya, di mana darah mengalir tanpa henti. Tubuhnya juga menjadi seperti burung yang kehilangan sayapnya saat dia langsung jatuh ke tanah dengan cepat. Akankah serangan balik yang mengandung kemarahan seorang Douang menjadi sesuatu yang biasa? Ketika semua tatapan di wajah melihat penampilan Yunleng pada saat ini, alun-alun itu langsung berubah menjadi sunyi senyap. Lama berlalu dan suara banyak orang menghirup nafas dingin muncul satu demi satu. Di udara, sayap di punggung Yunleng mengepak dengan lamban. Dadanya naik turun dengan kuat. Darah merah segar merembes keluar dari antara jari-jarinya dan mengeluarkan suara menetes saat mendarat di tanah. Itu hampir mewarnai wajahnya dengan warna merah darah. Sayatan dalam yang tebalnya lebih dari setengah inci menyebar dari sudut kiri dahinya sampai sisi telinganya kanan terlihat. Orang bisa secara mengejutkan melihat tulang putih yang padat. Ini adalah cedera yang menakutkan. Seandainya Yunleng bereaksi sedikit lebih lambat, beberapa saat yang lalu, kepalanya mungkin akan terpenggal oleh pukulan dari Xiaoyan ini. Awalnya, dengan kekuatan Xiaoyan tidak mungkin membuat Yunleng mengalami cedera yang mengerikan, bahkan jika dia menggunakan teknik Dou Class D. Bagus, sungguh orang yang baik. Aku yang tua ini telah meremehkanmu. Yunleng mengatupkan giginya dan tertawa dingin. Rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari kepalanya menyebabkan Yunleng merasa sedikit pusing. Namun dibandingkan dengan rasa sakit yang hebat, kemarahannya hampir menyebabkan Yunleng kehilangan akal sehatnya. Di depan hampir 1000 murid sekte Misi Cloud, dia sebenarnya hampir kehilangan nyawanya karena seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Dia benar-benar kehilangan banyak muka. Yunleng dengan cepat mengeluarkan beberapa botol obat penyembuh dari dalam cincin penyimpanannya dan mengoleskannya ke lukanya. Dia merasakan perasaan dingin perlahan menyebar di sekitar lukanya. Baru saat itulah Yunleng merasakan bahwa rasa sakitnya mereda dengan mata ganas. Dia menatap Xiaoyan dan menghirup udara sedalam-dalamnya sebelum berbicara dengan sengit. Xiaoyan, kamu bisa melupakan untuk meninggalkan sekte Misi Cloud dalam keadaan utuh hari ini. Xiaoyan acuh-acuh melirik Yunleng yang kepalanya dipenuhi darah segar. Dia merasa sedikit kasihan di hatinya. Setelah menampilkan teknik Dou Class D, dia hanya berakhir menyebabkan Yunleng menerima cedera yang sedikit lebih serius. Awalnya, Xiaoyan mengira dia bisa langsung menggunakan penggaris untuk menghabisi orang tua ini. Teknik Dou yang digunakan Xiaoyan barusan seharusnya teknik Dou Class D, bukan? Di pohon besar, Jia Xingtian menyipitkan matanya dan menatap Yunleng yang wajahnya berlumuran darah segar. Dia kemudian berbalik ke arah Xiaoyan sambil bergumam pelan. Dia bisa melukai Yunleng hanya dengan kekuatan Dadoushi itu. Aku pikir kelas teknik Dou tidak akan lebih rendah dari kelas D. Fama tersenyum dan mengangguk ketika dia berbicara dengan suara terkejut. Sungguh tidak terduga dia menyembunyikannya. Dalam pertarungannya dengan Nalan Yanran sebelumnya, tidak terlalu sulit baginya untuk menang, bahkan jika dia tidak menggunakan trik apapun. Dari mana tepatnya orang ini mendapatkan begitu banyak hal? Pertama, itu adalah api surgawi. Lalu adalah hewan peliharaan kelas Douang. Sekarang ini adalah teknik Dou Class D. Jangan bilang bahwa ada faksi besar yang kita tidak tahu mendukungnya dari belakang. Fama menggelengkan kepalanya.
Sejujurnya dia merasa terlalu aneh bagi Xiaoyan untuk bisa mengeluarkan kartu as ini. Ini yang bahkan mengejutkan mereka. Paling tidak itu pasti tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk mengeluarkan api surgawi atau hewan peliharaan kelas Douwang mengingat kekuatannya. Jangan bilang itu klan Xiao. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Fama mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuan klan Xiao, bisa mengeluarkan teknik Do Class 1 sudah menjadi sesuatu yang sangat sulit. Jika mereka ingin memiliki teknik Do Class D, tidak diragukan lagi itu tidak lebih dari sebuah fantasi. Keduanya bertukar pandang dan mengerutkan kening sambil menghela nafas. Dengan informasi faksi yang mereka kendalikan, mereka sebenarnya tidak memiliki saluran informasi yang dapat memperoleh berita pasti tentang lokasi Xiaoyan selama 3 tahun ini. Orang tak berguna klan Xiao tampaknya tiba-tiba bangkit setelah Nalan Yanran pergi untuk membatalkan pertunangan. Apakah ini karena tindakan Nalan Yanran untuk membatalkan pertunangan? Keduanya tertawa. Jika memang demikian, dapatkah Nalan Yanran dianggap telah melakukan sesuatu yang akan dia sesali selamanya? Tindakan Xiaoyan ini benar-benar kejam. Hai Bodong yang berada di tepi penutup energi juga dikejutkan oleh pergantian peristiwa di alun-alun, menyebabkan dia menoleh. Ketika dia melihat wajah Yunleng yang tampaknya mengerikan dipukuli sampai kepalanya merah dengan darah mengalir di mana-mana. Dia tidak bisa membantu, tapi menggelengkan kepalanya dan diam-diam tertawa. Hai tua, cepat dan hancurkan penghalang. Sebaiknya jangan lama-lama di sini. Xiaoyan mengangkat kepalanya menatap ke arah Hai Bodong berada. Beri aku 3 menit. Hai Bodong mengangguk, dia berhenti mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal saat dia menoleh dan mulai melepaskan kehancuran hebat pada penutup energi. Hai Bodong, karena kamu tidak memberi kami wajah, aku yang tua ini tidak perlu memberimu yang pernah menjadi Kaisar Es wajah apapun. Wajah ganas Yunleng menatap penutup energi yang berulang kali bergoyang saat dia berteriak dengan marah. Hai Bodong mengabaikan perkataan Yunleng. Dia terus melepaskan serangan liar dan kuat pada penutup energi. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Yunleng yang awalnya marah tiba-tiba menjadi diam. Dia menundukkan kepalanya dan dengan nada sedingin es, dia dengan keras memerintahkan semua hampir 1000 murid sekte Misiklot yang hadir. Semua murid sekte Misiklot dengarkan. Bentuklah formasi awan penutup matahari. Orang ini sebenarnya bahkan memutuskan untuk menggunakan formasi hebat sekte Misiklot. Sepertinya Xiaoyan benar-benar membuatnya menjadi sedikit gila. Buhe terkejut mendengar teriakan Yunleng. Saat mereka mendengar perintah dingin yang bergema di seluruh alun-alun, murid sekte Misiklot yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menanggapi dengan teriakan bersatu. Akhirnya mereka menutup mata mereka dan benang energi berwarna putih mulai merembes keluar dari kepala murid sekte Misiklot beberapa saat kemudian. Jumlah kabut berwarna putih tak henti-hentinya perlahan naik ke udara. Akhirnya itu hampir menutupi seluruh langit. Sepintas tampak bahwa seseorang berada di lautan awan, sementara Yunleng tampak berada di tengah-tengah itu semua. Semua penatua, dukung aku. Yunleng sekali lagi mengeluarkan perintah dingin saat dia melihat energi kabut yang mengelilinginya. Noda darah di wajahnya sudah membentuk keropeng darah, tampak sangat menakutkan. Mengikuti teriakan Yunleng, 10 tetua berjubah putih plus di platform batu segera berdiri dengan tertib. Sesaat kemudian itu benar-benar memadat menjadi bola spiral energi berwarna putih sekitar 10 kaki lebarnya di depan Yunleng. Yunleng perlahan mengangkat tangan batunya dan mengendalikan bola spiral itu, yang telah mengumpulkan energi dari semua murid sekte Misiklot, melesat ke langit di mana Xiaoyan berada dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Xiaoyan, hati-hati saat formasi terbentuk. Hai Bodong merasakan sesuatu, karena itu dia buru-buru berteriak ketika melihat bola energi itu menembak ke arah Xiaoyan. Energi yang terkandung di dalam bola energi itu sepertinya mustahil bagi Xiaoyan sebagai seorang Dadoushi untuk bertahan. Sudah terlambat, dengan kecepatannya dia tidak bisa mengelak. Yunleng tertawa liar. Kepanikan akhirnya muncul di hati Xiaoyan. Energi semacam ini tampaknya jauh melebihi energi yang bisa dilepaskan oleh Douwang biasa. Namun kecepatan serangannya juga merupakan sesuatu yang tidak memungkinkan seseorang untuk melarikan diri. Mata Xiaoyan menatap tajam ke bola energi yang bergerak semakin dekat. Xiaoyan hendak mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya ketika bayangan 7 warna tiba-tiba melintas dari sudut matanya. Tubuh yang sangat besar dari Heaven Swallowing Python melintas ke bawah melambaikan ekornya yang besar dan tubuhnya melayang ke atas, melindungi Xiaoyan dengan aman di dalamnya.
Suara memekakan telinga seperti sambaran petir bergema di seluruh langit. Desisan melengking ular juga terdengar bersamaan dengan itu. Heaven Swallowing Python saat ini memiliki penampilan yang cukup menyedihkan. Lebih dari setengah sisik ular 7 warna yang awalnya indah dan mulus telah pecah di bawah serangan mengerikan sebelumnya. Darah segar merembes keluar dari sisik ular yang retak dan mengeluarkan suara menetes saat mereka mulai berjatuhan seperti gerimis ringan. Tubuhnya yang besar bergerak sedikit melepaskan Xiaoyan yang tidak terluka di dalamnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya di mata ular yang telah menjadi jauh lebih lemah. Darah segar yang menetes ke wajahnya tampak agak hangat. Heaven Swallowing Python ular kecil ini menjentikan lidahnya ke arah Xiaoyan. Mata ular itu memiliki perhatian yang sangat mirip manusia. Saat ini, ular kecil ini telah dipromosikan ke peringkat 5 Magical Beast dan sudah memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika tidak ditekan oleh kekuatan spiritual Ratu Medusa, kemungkinan besar dia sudah bisa berbicara dalam bahasa manusia. Sejak Heaven Swallowing Python lahir, orang pertama yang dilihatnya adalah Xiaoyan. Setelah itu, ia hidup harmonis dengan Xiaoyan. Meskipun itu binatang, itu sudah membentuk perasaan seperti kekerabatan terhadap Xiaoyan. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat. Dia mengamati Heaven Swallowing Python. Sebagian besar sisik di tubuhnya retak. Kemarahan yang hampir menghapus alasannya telah muncul di dalam dirinya, terutama setelah melihat perhatian seperti manusia di mata Heaven Swallowing Python. Namun untungnya alasan menekan amarahnya, Xiaoyan melirik Yunleng di bawah dengan cara yang gelap dan dingin. Setelah itu, dia buru-buru mengeluarkan botol demi botol obat penyembuhan dari cincin penyimpanannya dan menghancurkannya ke tubuh Heaven Swallowing Python. Ketika botol-botol itu pecah pada timbangan itu, mereka tiba-tiba pecah, cairan penyembuh hangat mengalir di atas luka, membantu meringankan rasa sakit ular kecil itu. Sungguh orang yang beruntung, terakhir kali binatang ini menyelamatkanmu. Tapi bagaimana dengan kali ini? Yunleng dengan dingin tertawa ketika dia melihat Heaven Swallowing Python yang mengalami cedera yang agak serius. Dia melambaikan tangannya dan bola spiral energi besar sekali lagi meluncur ke dalam lautan awan. Pergilah ke neraka. Penampilan buas muncul di wajah Yunleng. Tangannya tiba-tiba terdorong ke depan dan bola energi yang sangat besar sekali lagi membawa suara angin yang terkompresi, melesat dengan eksplosif ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menatap tajam ke bola energi dengan erat memegang penguasa Swan Berat dengan sekuat tenaga. Doki di tubuhnya juga beredar dengan liar. Hai Yunleng, dengan statusmu sebagai penatua pertama dari Sekte Misi Cloud, kamu benar-benar menggunakan serangan kejam terhadap seorang dari generasi muda. Kamu sebenarnya tidak tahu malu. Saat bola energi hendak menembak ke arah Xiaoyan, tawa dingin Hai Bodong akhirnya terdengar. 10.000 bunga es cermin. Saat teriakan terdengar, cermin es besar yang menyelimuti puluhan kaki ruang tiba-tiba melebar di depan Xiaoyan. Bola energi itu bertabrakan dengan keras ke dalam cermin es. Energi yang sangat besar segera menyebar tak terhitung jumlahnya. Suara retakan muncul dan cermin itu pecah menjadi kristal es yang jatuh perlahan yang memenuhi langit. Hei, apakah kamu baik-baik saja? Sosok manusia melintas dan Hai Bodong muncul di depan Xiaoyan. Yang pertama memunggungi Xiaoyan saat dia bertanya. Aku baik-baik saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, memegang penguasa dengan erat dan berbicara. Ini akan merepotkan kali ini. Benar-benar tidak terduga bahwa orang ini menjadi sangat marah, sehingga dia benar-benar melepaskan formasi awan penutup matahari. Ini adalah formasi terbesar Sekte Misi Cloud yang biasanya digunakan untuk melindungi sekte tersebut. Selama masih ada energi yang tersisa di dalam murid-murid Sekte Misi Cloud, maka itu akan setara dengan kita bertarung dengan hampir 1.000 murid Sekte Misi Cloud. Bahkan seorang Do Huang tidak dapat dengan paksa menahan seluruh kekuatannya. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini sebelum berbicara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong mengangkat kepalanya dan melihat penutup energi yang menyelimuti alun-alun. Dia berkata, kecuali kita bisa menghancurkan benda ini selama itu rusak, aku seharusnya bisa membawamu pergi dari tempat ini. Namun aku perlu melindungi kamu sekarang dan tidak dapat membagi pandanganku untuk melakukannya. Dia kemudian melirik Heaven Swallowing Python yang sangat besar di belakang Xiaoyan dan berkata, dinding energi itu dibuat oleh lebih dari 100 diaken Sekte Misi Cloud dengan kekuatan kelas Do Huang. Kemungkinan akan memakan waktu lama untuk menghancurkannya. Namun hal yang paling kita kurangi saat ini adalah waktu. Ular kecil ini dan aku akan pergi mencoba. Hai Tua, bantu kami bertahan dari serangan orang-orang itu.
Xiaoyan merenung sejenak, membuat keputusan cepat sebelum dia menjawab. Kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Menutupi formasi awan matahari, Yunleng itu hanya bisa ditahan oleh orang kuat dari kelas Dou Huang. Untung Yun tidak ada. Jika dia menggunakan kekuatan Dou Huang untuk memimpin formasi besar ini, bahkan orang kuat dari kelas Dou Zong akan takut padanya. Meskipun dia tahu bahwa ada cukup banyak kesulitan bagi Xiaoyan untuk memecahkan penghalang energi mengingat kekuatan yang terakhir. Hai Bodong tidak memiliki solusi lain setelah situasi ini. Jika mereka tidak menghancurkan penutup energi, mereka hanya akan dipaksa untuk bertarung langsung dengan hampir 1000 murid sekte Missy Cloud. Bukan hal yang sulit bagi orang kuat dari kelas Dou Huang untuk melawan 1000 orang sendirian. Sayangnya, dengan formasi penutup matahari yang telah dipersiapkan selama lebih dari 1 dekade atau bahkan beberapa dekade, kekuatan hampir 1000 murid sekte Missy Cloud ini tampaknya ditumpangkan pada Yunleng yang di tengah formasi. Menghadapi metode pertarungan khusus semacam ini, bahkan Hai Bodong hanya bisa menemukan tempat berlindung untuk menghindarinya. Hai Bodong, karena kamu tidak menyesal, jangan salahkan aku karena tidak memperhitungkan persahabatan lama kita. Yunleng dengan dingin menyaksikan Hai Bodong di langit. Dia jauh dari kata samar. Sekali lagi bola awan dipanggil dari lautan awan kali ini. Ukuran bola tampak 2 kali lipat dari sebelumnya. Keseriusan muncul di wajah Hai Bodong saat dia menatap bola energi besar yang setidaknya berukuran 40 hingga 50 kaki. Udara dingin menyelimuti tangannya dan kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di udara di sekitarnya. Sepertinya masalahnya sudah menjadi cukup besar. Saat dia menatap kedua pihak yang akan mulai pertarungan yang benar-benar besar, Jia Xingtian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Untuk moceng belaka, mereka bersedia bertarung dengan Dou Huang dan seseorang dengan potensi yang menakutkan, yang akan menjadi orang yang kuat di masa depan sedemikian rupa. Apakah itu sepadan? Itu bukan karena moceng. Dia sebagai dekon eksternal tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat. Fama menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Sekte Missy Cloud menginginkan reputasi, namun masalah yang disebabkan oleh masalah ini memang sedikit berlebihan. Serangan sebelumnya dari Xiaoyan menyebabkan Yunleng kehilangan banyak muka, karena itu mengaktifkan formasi besar untuk mempertahankan sekte. Jika kita membicarakannya, dia memiliki motif egois. Jia Xingtian menghela nafas dan tertawa pahit. Dengan hal-hal yang telah berkembang sejauh ini, tidak mungkin masalah ini diselesaikan secara damai, terlepas dari siapa yang melangkah maju untuk menjadi mediator. Penguasa yang berat itu membawa kekuatan yang ganas saat itu dengan keras menabrak penutup energi. Namun itu hanya menghasilkan riak kecil, tidak memiliki efek sedikit pun. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia melihat penghalang energi yang kuat dan tak tergoyahkan itu. Dia menoleh dan menatap serangan oleh Heaven Swallowing Python. Gelombang riak yang menyebar memiliki beberapa momentum. Namun masih ada celah besar antara itu dan menghancurkan penghalang energi. Sialan, Xiaoyan berbalik dan menyaksikan kekuatan tajam yang dipancarkan dari pertempuran antara Hai Bodong dan Yunleng. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkan benda jelek ini. Nafas Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih intens. Matanya menjadi merah saat ia memegang berat penguasa berat. Douki melonjak liar, menjerit keras saat dia dengan keras menghancurkannya ke dalam penutup energi yang sangat kuat. Mengikuti ayunan penguasa berat Xiaoyan, suara yang sangat keras tiba-tiba muncul di alun-alun. Banyak orang mengangkat kepala mereka dan menyaksikan garis retakan langsung menyebar di penutup energi. Setelah keterkejutan mereka bertahan untuk sesaat, mereka segera berbalik ke arah Xiaoyan yang sama terkejutnya, yang memegang penggaris hitam, penutup energi yang bahkan seorang Dou Huang akan membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkannya, sebenarnya dipatahkan oleh ayunan acak dari penggarisnya. Mustahil. Di dalam lautan awan, Yunleng juga tercengang saat dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retakan. Segera dia berteriak dengan cara yang bingung dan jengkel. Benar-benar tidak terduga bahwa sekte Missy Cloud yang namanya mengguncang seluruh kekaisaran Jiama sebenarnya tidak tahu malu. Hampir 1000 anggota sekte setelah benar-benar bergandeng tangan untuk berurusan dengan seorang pemuda yang bahkan belum genap 20 tahun. Kamu benar-benar mempermalukan wajah yang Yu Bongtian perjuangkan untuk mendapatkan sekte Missy Cloud di benua saat itu. Sama seperti semua orang di seluruh alun-alun membosankan, tawa yang agak serak tiba-tiba terdengar dari langit. Siapa kamu? Kamu benar-benar berani menghina pendahulu sekte Missy Cloud kami.
Seseorang yang hanya tahu bagaimana bersembunyi, wajah Yunleng berubah saat dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Jika kamu ingin aku mengungkapkan diriku, aku akan mengungkapkan diriku. Orang lain mungkin takut dengan sekte Mesiklon, tapi aku tidak takut sedikit pun. Suara tawa keras sekali lagi terdengar. Saat tawa itu jatuh, penghala energi yang sudah hampir runtuh akhirnya berubah menjadi potongan energi hancur yang meresap ke udara setelah ledakan sebelum perlahan menghilang. Dengan hancurnya penghala energi, wajah dari hampir 100 diaken sekte Mesiklon di pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Yunleng mengabaikan para diaken yang memuntahkan darah. Sesaat kemudian sosok manusia mengenakan jubah hitam muncul di depan mata semua orang entah dari mana. Saat sosok hitam muncul, ekspresi Hai Bodong, Jia Xingtian, Fama, Yunleng, dan yang lainnya di alun-alun tiba-tiba berubah drastis. Itu Dou Huang kuat lainnya. Jia Xingtian perlahan menghirup udara sejuk. Suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Sepertinya dia adalah bala bantuan Xiaoyan. Memang ada kekuatan yang sangat besar di belakang orang ini. Ekspresi Fama sangat muram saat dia bergumam. Kali ini sekte Mesiklon benar-benar tidak beruntung. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.